Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Don't Let Them In. Film ini baru-baru saja dirilis, yaitu tanggal 3 Maret tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang terdapat dua orang dinas sosial yang mengunjungi seseorang bernama David untuk mengecek keadaannya. Setibanya di sana, mereka dikepung oleh makhluk bertopeng yang memiliki tujuan tertentu. Apakah tujuan dari mereka? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Carl dan juga seorang wanita bernama Jenna. Mereka berdua merupakan partner yang bekerja pada dinas sosial. Mereka berada di rumah seseorang yang sedang mengalami musibah. Setelah mereka pulang, Jenna berencana untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mendatangi rumah seseorang yang bernama David Pierce. David Pierce merupakan seseorang yang diduga telah membunuh seorang bocah wanita saat dirinya masih kecil. Nah, karena hal itu, David dibawa ke rumah sakit jiwa karena diduga memiliki masalah mental. Dan kini David telah sembuh dan diperbolehkan untuk pulang setelah bertahun-tahun lamanya ia berada di rumah sakit. David tinggal di rumah lamanya yang terletak di kota terpencil. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, Jenna mencoba menghubungi David, namun David tidak ada kabar sama sekali. Dirinya berencana untuk pergi sendirian, tapi Carl memaksa untuk ikut karena dirinya takut terjadi apa-apa kepada Jenna. Di perjalanan, Jenna melihat seseorang yang memakai topeng yang berada di seberang jalan. Carl pun berkata bahwa hari Halloween sudah dekat. Sesampai di kota terpencil, mereka hanya merasakan kesunyian seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka pergi ke sana dibantu dengan GPS. Awalnya, perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Sampai di suatu ketika, sinyal HP Jenna tiba-tiba menghilang. Mereka pun kesulitan mencari jalan. Mereka yang tidak tahu arah, tiba-tiba datanglah seorang polwan yang mencoba menanyakan kemana mereka akan pergi. Carl pun langsung menjawab bahwa mereka ingin pergi ke Ten Bell Lane, yaitu rumah David. Ketika si polwan mendengar hal itu, ia pun terdiam sejenak. Seolah-olah ia tahu apa yang terjadi di daerah ini. Lalu si polwan langsung menunjukkan arah jalan menuju ke sana. Namun tak lupa, si polwan memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena daerah itu sudah lama ditutup. Setibanya di rumah David, mereka hanya melihat rumah tua seperti tidak berpenghuni. Awalnya mereka mengira bahwa rumahnya itu tidak ada penghuninya. Namun Jenna secara tidak sengaja melihat seseorang yang sedang mengintip dari jendela. Sontak Jenna pun tahu bahwa itu adalah David. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Jenna kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada David. Bagaimanakah kabarnya? Kenapa David sangat sulit untuk dihubungi? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Namun dari semua pertanyaan itu, David tidak menjawabnya satupun. David hanya terlihat gelisah mondar-mandir seperti orang bingung. Di saat yang sama, Jenna ingin mengecek persediaan makanan David di kulkas. Namun Jenna tidak melihat adanya makanan. Sementara itu, Carl menanyakan kenapa rumah David tertutup seperti ini. Seolah-olah ada yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Lalu ketika ditanyakan kepada David, David tidak menjawabnya. David selalu saja melihat ke arah luar jendela. Jenna yang mengetahui di rumah ini tidak ada makanan sama sekali, ia berencana untuk kembali dan membawakan makanan esok harinya. Ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba David menodongkan senjata kepada mereka. David berkata bahwa dirinya tidak akan mengizinkan mereka untuk keluar dari tempat ini. Jenna dan Carl pun kembali untuk duduk. Lagi-lagi David melihat keluar jendela dan berkata dirinya tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam. Ini semua demi kebaikan mereka bertiga. Jenna dan juga Carl merasa bingung dengan perkataan dari David. Carl mencoba untuk menghubungi bala bantuan, namun David dengan cepat membanting HP-nya hingga pecah. Ketika David lengah, Carl mengambil kesempatan itu untuk mengambil senjatanya. Akhirnya, Carl memutuskan untuk mengikat David karena dirinya mengira bahwa David masih tidak waras. Di saat bersamaan, polwan tadi datang menghampiri mereka karena takut terjadi apa-apa kepada mereka. Tidak terasa, hari pun sudah larut malam. Jenna dan juga polwan memutuskan untuk mencari bala bantuan. Sementara Carl akan diam di rumah untuk mengawasi David. Di luar, tiba-tiba Jenna dan polwan dikejutkan dengan sekelompok orang yang menggunakan topeng. Lantas, mereka langsung menyerang Jenna dan juga polwan. Di saat mereka berusaha lari ke rumah David, makhluk bertopeng pun masih mengejarnya. Dan polwan itu pun ditarik oleh makhluk tersebut. Dan seketika, kepala polwan pun dipenggal oleh makhluk itu.
Di sini mereka pun mulai ketakutan dan menanyakan kepada David siapa mereka sebenarnya. David menjelaskan bahwa mereka akan kembali untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka tidak menyelesaikan tugasnya selama 15 tahun lamanya. Dan sekarang David berpikir bahwa mereka akan mencari dirinya. Mereka akhirnya melepaskan ikatan pada David dan mulai bersatu untuk melawan mereka dengan senjata yang mereka miliki. Di saat bersamaan, makhluk bertopeng dengan sengaja membakar 2 mobil yang ada di luar. Saat Jenna melihat situasi di luar, tiba-tiba rambut Jenna ditarik oleh makhluk tersebut. Salah satu makhluk bertopeng berhasil masuk ke dalam. Namun mereka berhasil mengatasinya dengan cara mengurungnya di ruangan bawah tanah. Sementara itu, David memiliki ide untuk kabur menggunakan mobil ayahnya yang sudah lama tak terpakai. Namun sebelum itu, David dan juga Carl mencoba mencari kunci mobilnya. Sementara Jenna pergi ke suatu ruangan, di mana ruangan tersebut memperlihatkan gambar-gambar satanisme. Setelah berhasil mendapatkan kunci mobilnya, Carl lalu mencari Jenna. Dirinya kemudian terkejut ketika melihat sebuah foto yang memperlihatkan David dan juga gadis kecil yang diduga pernah dibunuh oleh David. Carl kemudian menyadari bahwa daerah ini dijadikan sebuah tempat pemujaan setan, yang dimana anggota satanisme akan memilih orang secara random untuk dibunuh pada hari tertentu. Di sini akhirnya Carl mulai menyadari bahwa David bukanlah yang melakukan pembunuhan pada gadis ini. Lalu tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari David, yang ternyata David ingin dibawa oleh makhluk bertopeng. Mereka pun hanya bisa melihat David dibawa oleh mereka. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya bersiap-siap untuk turun ke ruang bawah tanah. Tapi sebelum itu, Carl harus mencari makhluk bertopeng yang sebelumnya telah dikunci di ruang bawah tanah. Setelah sampai di bawah, makhluk itu langsung menyerang Carl. Tapi untung saja, David langsung menembak dengan menggunakan senjatanya. Mereka berdua sangat terkejut, ternyata David masih hidup. Nah, pasti kalian bingung kenapa David bisa selamat dari makhluk tersebut. Nanti gua akan bahas di akhir cerita ini. Mereka langsung pergi menelusuri ruangan bawah tanah. Dan Carl sangat terkejut karena melihat sebuah ruangan yang digunakan untuk ritual satanisme. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang memukul Carl dari samping. Ternyata yang memukul Carl adalah Jenna, yaitu partnernya sendiri. Bingung kan? Dia menceritakan bahwa 15 tahun yang lalu tepat di ruangan ini kami memulai sesuatu. Yang artinya dapat disimpulkan Jenna merupakan salah satu satanis yang sama seperti makhluk bertopeng. Jenna juga menceritakan bahwa dirinya muak dengan kehidupan manusia. Dia sengaja menjalani kebohongannya sambil menunggu David pulang dari rumah sakit jiwa. Carl mulai menyadari ternyata Jenna terdapat di dalam foto tadi. Tidak hanya itu saja, Carl menjadi sangat benci ketika mengetahui bahwa dia telah membunuh anak-anak yang ada di daerah ini untuk sebuah ritualnya. Mengetahui hal tersebut, Carl berusaha untuk melepas ikatan yang mengikat tangannya. Di situ Jenna rencananya akan membunuh David sebagai ritualnya. Ketika Jenna menusuk David, Carl berhasil lolos dan langsung memukul wajahnya. Carl lalu membawa David yang sekarat untuk segera kabur dari tempat ini melalui jalan rahasia. Makhluk bertopeng tiba-tiba ada di depannya. Namun mereka bukanlah mencari David, melainkan mereka ingin mencari Jenna. Kesempatan itu diambil oleh Carl untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun ketika ingin berangkat, Jenna tiba-tiba muncul di depannya dengan membawa senjata. Jenna segera mengancam Carl untuk segera pergi dari sini. Karena terlalu ngebut, akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Di saat yang sama, Jenna mulai mengejar Carl karena sudah menggagalkan ritualnya. Sementara itu, makhluk bertopeng mengejar mereka dan langsung menyerang Jenna. Sementara Carl dibiarkan oleh mereka. Carl pun pingsan sampai pagi hari. Pagi harinya, Carl melihat tubuh Jenna yang sudah berdarah-darah dan salah satu matanya diambil oleh makhluk bertopeng. Carl segera mencari David, namun David telah tewas akibat kehabisan darah. Pada akhirnya, Carl berhasil selamat sendirian dan menumpang di mobil seseorang. Dan cerita pun selesai. Oke, ada beberapa scene yang pasti membuat kalian bingung. Nah, di sini gua akan membahasnya. Jadi, siapa sih Jenna itu? Jenna merupakan seseorang yang sangat benci kepada manusia karena dianggap lemah. Makanya di sepanjang cerita, Jenna tidak pernah tersenyum kepada orang lain. Jenna ingin sekali menjadi lebih kuat melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Maka dari itu, Jenna memilih untuk bergabung menjadi anggota satanisme.
Tapi sebelum bergabung, Jenna diharuskan untuk mengumpulkan beberapa anak untuk dijadikan persembahan. Jika Jenna gagal melakukan ritual pada hari itu juga, maka Jenna akan mendapatkan konsekuensinya. Ritual itu tidak berjalan dengan lancar karena ada salah satu anak yaitu David berhasil kabur dari ritual tersebut. David yang kabur akhirnya ditemukan oleh salah seorang. Namun di sini David merasa sangat ketakutan, yang mungkin dikarenakan David melihat secara langsung teman-temannya dibunuh oleh Jenna. Mungkin tidak hanya itu saja, terdapat darah pada baju David, yang akhirnya David diduga melakukan pembunuhan kepada gadis yang ada di foto tadi. Karena David tingkahnya agak aneh, maka dari itu dia dibawa ke rumah sakit jiwa karena diduga memiliki penyakit mental. Sementara itu, Jenna yang gagal melakukan ritual akhirnya mendapatkan konsekuensinya, dimana jika dia kembali ke daerah tempat ritualnya, maka Jenna pasti akan langsung dibunuh oleh mereka karena dianggap melanggar peraturan. Tidak mau dirinya mati, makanya dia lebih memilih untuk pergi dari daerah tersebut dan bergaul dengan manusia pada umumnya sambil menunggu David keluar dari rumah sakit. 15 tahun pun berlalu, akhirnya David dinyatakan sembuh dan dirinya kembali lagi ke rumah masa kecilnya. Karena David masih dalam keadaan trauma akibat makhluk bertopeng, makanya dia mengurung dirinya sambil melihat-lihat ke arah luar jendelanya. Tapi kenapa David tidak mengenal Jenna? Mungkin ini dikarenakan Jenna menggunakan topeng sama seperti anggota lainnya. Nah, ketika David sudah kembali, akhirnya Jenna memutuskan untuk rumah David untuk melanjutkan ritualnya. Namun sudah dijelaskan tadi bahwa konsekuensinya adalah jika Jenna tidak berhasil melakukan ritual tepat hari itu juga, maka Jenna dipastikan akan mati ketika menginjak daerah tersebut. Makanya ketika Jenna menginjak daerah itu lagi, makhluk bertopeng muncul dan langsung mencari Jenna, bukan mencari si David. Terlihat di beberapa scene, makhluk itu hanya mencari Jenna. Contohnya, saat makhluk itu menarik rambut Jenna, dan juga saat makhluk itu menangkap David. Itulah alasan kenapa David berhasil lolos dari mereka, karena memang tujuannya untuk membunuh Jenna, bukan membunuh David. Oke, gua harap kalian mengerti dengan cerita kali ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan, silahkan komen aja di bawah guys. Mungkin gua atau yang lainnya bisa membantu kalian untuk memahami ceritanya. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.